KONI Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah, Bapak Husin Alwi STKFOP, yang juga merupakan tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam olahraga. Salam olahraga. Pakar inilah yang membakar darah atlet PON ketika kita mengikuti PON Papua. Mudah-mudahan spirit lokal wisdom yang lahir dari PON lokal Sultan Pekikan Pak Karoso yang telah mengganti di Maika. Kalau di Maika ini kan artinya jangan takut, jangan takut. Nah, jadi kalau kita tidak takut dengan brand Maika, maka tentu saja misalnya menguatkan atau Papua. Inilah kemudian yang kami bawa di PON Papua dan mendapatkan 12 medali emas dengan 1 emas. Semoga Papua tetap mengalir dalam darah kita dan tetap panas karena akan menghadapi event yang lebih besar di tahun ini atau tahun depan. Yang saya hormati Ketua Umum PWPSI Pusat yang diwakili oleh Waketum Bapak Dirjen Purnawirawan Bambang Ferry SNSC. Selamat datang di Kota Lawu, juga seperti yang Bapak bilang selalu negeri dengan 1000 megabit. Pak Presiden sampaikan kepada kita semua beserta jajaran dari pengurus pusat yang hadir juga di organisasi. Yang saya hormati sahabat mitra kami di KONI, yang paling sering saya ketemu di kegiatan-kegiatan. Sahabat saya Bapak Irfan juga dari sekolah yang mewakili Bapak Gubernur. Yang saya hormati juga sahabat dan mitra kami yang mau dilantik Ketua Umum Pemprov PWPSI Sultan. Beliau juga adalah Kadis Pendidikan Kota Palu. Semoga geliat orang pendidikan Kota Palu itu bisa berimbas kepada geliat orang politik. Karena saya tahu bahwa sejak beliau pegang Kadis Pendidikan Kota, dunia pendidikan kita itu bergeliat di Kota Palu. Bahkan hampir setiap hari beliau kunjungi di sekolah-sekolah. Semoga juga ketika beliau memegang bola voli juga bisa berimbas dan seperti katakan dalam sambutan ketum tadi, ke depan bisa berbicara di dunia nasional maupun internasional. Yang saya hormati seluruh ketua Pemprov yang sangat saya juga Pak Gubernur, ketua BBC dan beserta seluruh ketua-ketua Pemprov yang hadir, jajaran pengurus provinsi bola voli yang hadir. Selamat atas dilantik. Semoga ini menjadi momentum untuk perubahan lebih baik untuk bola voli Sultan. Pertama, tentunya kita banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, diberi umur yang panjang, bisa tetap konsisten di dunia olahraga, dan yang paling penting adalah masih diberi rasa cinta terhadap diri kita terhadap olahraga. Karena perjalanan kami selama KONI hampir 2 tahun, yang paling penting adalah rasa cinta. Kalau kita cinta dengan olahraga, jangan pernah menghayal yang namanya prestasi. Orang prestasi itu karena cinta sama olahraga. Kalau tidak cinta, dia tidak akan ada di ruangan ini. Karena ini adalah pengabdian yang besar untuk dunia olahraga. Pertama, kami mohon maaf karena Ketum KONI Sultan tidak sempat hadir karena beliau yang di Parigi ada kedukaan. Beliau sekarang lagi memantau terus perkembangan olahraga di Palembang. Betul kata Pak Hati bahwa Bupati Palembang itu sebagian tercintai kalau olahraga. Semua kegiatan nasional yang juga dilaksanakan di Parigi, termasuk bola voli dan kita juga bisa laksanakan kegiatan nasional di Palembang. Mudah-mudahan disetujui oleh pengurus pusat PWPSI di Jakarta. Kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelatihan. Yang pertama bahwa mudah-mudahan pengurus yang dilantik ini bisa menjaga dan melihat momentum ini. Mudah-mudahan ke depan tata kelola organisasi yang baik itu bisa dilakukan dengan baik. Karena kami KONI hanyalah induk sebuah beberapa cabang olahraga. Kami kemarin ketika dilantik sangat berani berubah-ubah besar-besaran, walaupun sebagian bilang kami terlalu nekat. Yang pertama, kami memang besar-besaran KONI Provinsi Sultan, lantas kemudian berani melaksanakan pusada di Hotel Berbintang. Ya, kami bertahun-tahun tidak pernah aktif dilaksanakan pusada itu di Hotel Berbintang. Maka menyatakan kita harus berani melaksanakan
urusan raja pada saat persiapan pon. Yang kedua, kami berani berubah bahwa tidak boleh ada lagi atlet itu melayani pengurus. Harusnya dibalik, penguruslah yang melayani atlet itu. Karena atlet itu bertarung, berjuang di medan olahraga itu dengan mempertaruhkan harga diri dan martabat daerah itu. Maka pantas kemudian kalau pelayanan itu dibalik, maka kita harus melayani atlet itu. Maka jangan heran ketika selesai PON Papua, tidak boleh ada yang namanya bonus itu diterima sebelum diterima sesudah mereka injakan rumah. Maka ketika sampai di Sulsel transit di Makassar, Pagu juga ke Makassar, kemudian ke Palu, belum sampai di rumah diserahkan semua bonus atlet itu. Jangan sampai keringatnya atau kemudian sampai di rumah dan mengeluh kepada orang tuanya bahwa bonusnya belum pasti diberikan. Maka kami berubah dan diserahkan semua bonus. Hal-hal kecil ini mungkin ini yang paling penting harus pada kita itu betul-betul merasa menjadi bagian besar dari kemajuan olahraga Sulteng, tidak karena keterpaksaan atau keraguan menjadi atlet. Selanjutnya adalah tahun ini kita akan menghadapi yang namanya BK PON, babak kualifikasi PON untuk Sumur Aceh. Sebagai anak tangga menuju syuting emas yang telah di-launching oleh Pak Gubernur beberapa tahun lalu untuk di PON Sumur Aceh. Pertanyaannya adalah, kami distarget minimal 10 emas oleh Pak Gubernur, dan kami katakan iya, karena Pak Gubernur katakan bahwa jangan pernah ada rasa takut dalam diri kita itu, bukan karena kita tidak bisa atau kita tidak mampu, tapi Pak Gubernur bilang antara mau atau tidak mau, itu kuncinya. Semua bisa kalau kita mau, tapi kalau tidak mau apapun fasilitasnya kita tidak akan capai itu. Target 1 emas menjadi 10 emas sangat tidak rasional yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada kami profesi. Dan kami katakan sama Pak Gubernur, oke Pak Gubernur, kami tangkap program itu sudah emas, karena hanya ikan mati yang tidak berani melawan arus. Dan kita bukan ikan mati yang tidak berani melawan arus itu. Maka ini launchinglah syuting emas, dan saya berharap kepada bola voli Sulteng untuk berorientasi fokus pada pencapaian lolos BK atau lolos prapon, kemudian insyaallah bola voli berkontribusi memberi medali untuk Sulteng bersama coba-coba yang lain dalam kerangka syuting emas tahun 2024 itu. Insyaallah, amin. Yakin ya? Ya, saya kira yang selanjutnya adalah evaluasi Poprov di Lu. Ada beberapa paradigma yang saya sampaikan, ini analisis saya pribadi dengan beberapa teman. Ada beberapa paradigma yang harus kita ubah. Beberapa cabang olahraga kita selalu berpikir winning first, atlet second. Harusnya kan atlet first baru winning second. Jangan pernah bicara tentang kemenangan pertandingan sebelum mendapatkan kesiapan atlet. Kita rata-rata itu mengejar orientasinya adalah mengikuti event ada event, terus rajin mengejar apakah dia butuh dukungan KONI ataupun sponsor daripada menyiapkan atletnya. Maka saya mohon kepada kita semua untuk kembali pada paradigma atlet first, winning second. Jangan pernah bicara kemenangan kalau belum bicara kesiapan atletnya. Jadi kalau kita buru-buru selalu mengikuti event, kita kelewatan untuk menyiapkan atletnya. Hanya berorientasi pada kemenangan, yang penting ikut event, yang penting ada dananya, yang penting lupa untuk menyiapkan atletnya. Maka saya minta kepada Pemprov di dalam bekerja betul-betul atlet first baru winning second. Yang kedua adalah berkaitan dengan ini terjadi di Bogor kemarin. Yang kedua adalah berkaitan dengan dahulukan partisipasi kalau kita bicara prestasi. Kenapa Jepang itu 60% masyarakat itu aktif berolahraga? Karena mereka mendapatkan partisipasi kalau bicara prestasi. Kenapa Belanda juga begitu 60%? Bahkan Jepang sebagai kota tersehat, negara tersehat di dunia ini, karena 100.000 masyarakat itu ada berumur di atas 100 tahun sebagai negara yang sehat. Karena mereka lebih mengedepankan partisipasi daripada prestasi. Kalau mereka mengedepankan hanya prestasi saja, maka yang terjadi seperti Sulteng hari ini, habis dapat juara, habis hilang ada generasinya. Cari lagi siapa yang akan berbakat, juara lagi, tapi hilang lagi. Kalau partisipasi olahraga bola voli itu sangat kami tahu sangat disukai oleh masyarakat desa-desa. Harusnya partisipasi yang meningkat, maka otomatis partisipasi akan memberikan prestasi mengikut otomatis kepada olahraga yang bersangkutan. Kalau banyak masyarakat yang cinta olahraga voli, maka prestasi itu akan mengikut. Jangan dibalik, prestasi, partisipasi yang dikejar. Partisipasi
motivasi, itu akan membuat banyak orang mencintai olahraga bola voli. Kalau banyak mencintai olahraga bola voli, otomatis prestasi akan baik karena artinya ada pusat yang generasi itu. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan analisa kami di Pokro. Gap antara atlet senior atau atlet yang didatangkan dari luar itu sangat jauh dibanding dengan atlet lokal. Ini tantangan yang besar untuk bola voli Sulteng supaya bagaimana bisa berbicara di tingkat nasional. Kalau di ajang Pokro saja masih jauh gap antara atlet senior, atlet junior, dan atlet yang datang dan tanda kutip dengan atlet lokal yang bertarung di Pokro. Ini tantangan besar buat bola voli Sulteng agar supaya ke depan kita memiliki atlet yang benar-benar siap membawa nama daerah dan bisa mengimbangi atlet luar yang didatangkan ataupun tidak didatangkan secara sengaja oleh beberapa orang tertentu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan apresiasi sangat besar buat bola voli Sulteng. Kami siap mendukung, apalagi Pak Ketuanya sangat cepat, gerak cepat seperti kata Pak Gub, berpikir besar, melakukan yang kecil, move, gerak cepat adalah prinsip yang ditanam oleh Pak Hari juga sebagai orang yang Pak Gub selama ini. Mudah-mudahan ini bisa ditanam dalam kepengurusan PBSI dan insya Allah ke depan bisa berbicara di lolos bawa kualifikasi PON atau Prapon dan bisa berkontribusi untuk Sulteng di kancah Sulteng Emas PON Sumut Aceh 2024. Sehingga itu bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, sukses kepada seluruh pengurus Bapak Sulteng. Semoga ini bisa benar-benar menjadi momentum yang tepat untuk kemajuan olahraga bola voli Sulawesi Tengah. Sekali lagi, cintailah olahraga ini. Karena dengan kecintaan itulah baru kemudian kita bisa meraih prestasi. Kalau kata Pak Pantun, saya pantun sedikit, bukan titik yang melahirkan cinta, tapi cintalah yang melahirkan titik. Bukan cantik yang melahirkan cinta, tapi cintalah yang melahirkan cantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat olahraga. Yang terakhir bukan cinta ya.